Oke, sip. Persekot pendapatan non usaha itu masuk neraca. Kenapa? Karena itu belum merupakan pendapatan kita. Jadi ini pendapatan yang diterima di muka. Misalnya orang lain nyewa ke kita kan dapat pendapatan, tapi itu kan belum termasuk pendapatan kita kalau belum masuk 1 bulan persewaan. Oke. Jadi misalnya untuk bulan Desember, Januari, Februari ya, kita terima Desember awal. Nah, itu kan masuknya persekot pendapatan non usaha misalnya. Nah, tapi ini kan belum merupakan pendapatan kita karena sewanya belum 1 bulan, kecuali nanti 31 Desember itu sudah masuk pendapatan kita. Kalau sudah ada masuk pendapatan non usaha baru masuk laba rugi, tapi ini masih persekot, ini artinya pendapatan diterima di muka, jadi bukan masuk laba rugi tapi ini masuk neraca. Paham ya? Oke. Nanti kalau ini sudah masuk sebagai pendapatan, kita sudah mencatatnya sebagai pendapatan, baru masuk laba rugi. Sip. Terus modal carry, neraca atau laba rugi. Oke, sip. Betul. Modal masuk neraca. Terus prive masuk apa? Neraca atau laba rugi. Prive, ingat kan prive itu pengambilan pribadi oleh pemilik. Jadi modalnya diambil sendiri oleh pemiliknya. Masuk apa prive? Oke, ada yang salah. Prive itu masuk neraca. Kenapa masuk neraca? Ini termasuk pendapatan sama beban enggak? Enggak kan? Prive ini masuk neraca karena dia bukan pendapatan sama beban. Jadi sebenarnya itu gampang banget inget-ingetnya. Kenapa? Pokoknya yang ada depannya ada kata-kata pendapatan atau biaya atau beban sama ya, jangan bingung. Pokoknya ada kata-kata pendapatan atau beban, ya sudah itu masuk laba rugi, berarti sisanya masuk neraca. Wis, nggak usah dipikir yang lain. Pokoknya ingat kalau ada pendapatan sama beban di depan ya, kayak tapi bukan persekot pendapatan non usaha itu belum, karena ini belum pendapatan kita. Jadi selama itu ada kata-kata pendapatan sama beban itu langsung masuk ke laba rugi, sisanya masuk neraca. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Aduh, internet koneksinya lagi jelek sekali nih. Iya, anginnya masya Allah, naudzubillah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, ini kayaknya bakalan nyandet-nyandet terus ini. Anginnya borok kencang banget. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi inget ya, kalau ada kata-kata pendapatan sama beban atau biaya langsung masuk laba rugi, sisanya masuk neraca.
Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini, mbak-mbak sama mas-mas? Pasti cuma satu ya. Salah. Mbak-mbak sama Pak RT ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita lanjut. Oke. Nah, informasi dari neraca lajur. Jadi setelah kita bikin neraca lajur tadi yang 10 kolom, kita kan dapat informasi toh gampang. Penyusunan jurnal penyesuaian. Kita bisa menyusun jurnal penyesuaian dari kolom neraca lajur. Tinggal kita ambil aja dari kolom penyesuaian itu, kita bisa bikin jurnal penyesuaian. Terus penyusunan laporan keuangan. Kita dari situ bisa nyusun laporan keuangan nggak? Kira-kira laporan keuangan apa yang bisa kita bikin dari neraca lajur? Laporan keuangan apa yang bisa kita bikin dari neraca lajur? Ayo, ada yang bisa jawab? Laporan keuangan apa yang bisa kita bikin dari neraca lajur? Jadi setelah kita bikin neraca lajur, kita bisa bikin laporan keuangan. Apa itu? Laporan keuangan apa? Yuk, ada yang mau jawab lagi? Laporan keuangan apa yang bisa kita bikin setelah kita bikin neraca lajur? Oke, sebentar. Udah ya. Jadi laporan keuangan yang bisa kita bikin dari neraca lajur itu cuma ada dua, yaitu neraca sama laba rugi. Kan sudah jelas ada kolom neraca sama kolom laba rugi. Kalau yang lain kayak laporan arus kas kita nggak bisa bikin karena kita nggak tahu kan transaksi-transaksi lain yang berhubungan sama kas itu kan cuma langsung hasil akhirnya saldo kas terakhir berapa. Kalau perubahan modal juga kita nggak tahu kan. Perubahan modal mungkin ada modal tambahan atau apa, ada privat. Sebenarnya bisa sih kalau perubahan modal, cuman kurang rinci. Jadi kita langsung yang bisa langsung kita lihat dan kita bikin itu ya laba rugi sama neraca. Oke. Jurnal umum itu bukan laporan keuangan lo ya. Ayo tadi ada yang jawab jurnal umum satu. Laporan keuangan 5, laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas sama catatan atas laporan keuangan. Kayaknya ini peraturan yang baru ada satu lagi yang termasuk laporan keuangan. Kemarin tuh saya sempat baca cuman apa ya lupa. Tapi tetap sementara tetap pakai 5 dulu itu aja yang kita bikin karena itu jenis laporan keuangan baru banget, baru tahun ini. Iya, kan tadi sudah belajar. Di modul 3 ada laporan perubahan modal ya. Iya bisa. Maksudnya yang bisa langsung kita lihat, Mbak. Kalau arus kas nggak bisa. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Oh ya ini perubahan Oke. Betul Mbak Is. Perubahan ekuitas bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak Rindi baru masuk. Ada yang mau ditanyakan Mbak sama Pak RT? Monggo silahkan kalau mau bertanya sampai sini. Ini tadi yang namanya siapa ya? Apa tadi? Syamsiatul siapa